ketemu lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini luar biasa teman-teman, kita panggil direkturnya Bina Ketahanan Lansia Renta BKKBN. Ini jarang banget nih tamu pusat dari pusat orang penting berkenan kita ngobrol-ngobrol di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kita sekarang bersama Ibu Dr. Niluh Gede Sukardiasih M4 MARS, Direktur Bina Ketahanan Lansia dan Renta. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Namanya siapa nih tadi? Kok lupa? Saya Wulan Bu, panggil aja Wulan. Panggilnya Wulan. Oke, selamat siang Wulan. Iya Ibu. Nah sekarang teman-teman Banyumas Lover nih, Ibu sekarang ini kan lagi hari lansia nih Bu. Sekarang lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini nih Bu? Ya kita kan lansia itu harus tetap enjoy ya, tetap semangat. Jadi walaupun kita sudah lansia, kita tetap melakukan kegiatan ya. Jadi masih banyak kegiatan di kelansiaan ya. Yang sekarang lagi ngetop itu adalah sekolah lansia di Bina Keluarga Lansia. Jadi di Poktan BKL. Itu yang sekarang lagi booming ya. Lagi booming. Orang bertanya-tanya loh ya, orang bertanya-tanya lansia kok sekolah lagi gitu ya. Betul Ibu, ini juga yang mau saya tanyakan nih, sekolah apa ini kok? Apakah kita akan ada penerimaan siswa baru seperti itu mungkin Bu? Nah, nanti kita bahas tuh. Tapi sebelum itu Bu, ini kan ada hari lansia nih Bu. Ibu tujuannya ada hari lansia gitu. Iya, hari lanjut usia nasional ya. Artinya semua dirayakan ya, hari anak ada ya, hari ibu ada. Nah, hari lanjut usia juga ada. Artinya ini sebagai bentuk pemberian apresiasi ya kepada setiap lanjut usia lansia kita atas semangatnya yang secara berkorban jiwa raga nih oleh lansia ini untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan ya. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana dia membuat kehidupan lansianya itu menjadi tetap smart, gitu. Sehat, mandiri, aktif, produktif dan bermartabat. Luar biasa. Motonya aja keren banget nih loh Bu nih. Nah tadi tentang sekolah lansia itu Bu, itu berarti tadi salah satu programnya dari Bina Keluarga Lansia kan ya Bu? Ya, itu bentuknya tuh sekolah seperti kalau kita kenal ada kelompok bermain PAUD gitu sampai SMP SMA gitu setiap hari masuk, atau kayak apa sih Bu sekolah lansia tuh? Iya, inilah gunanya kalau kita berbicara sekolah lansia ya beda dengan sekolah yang lain. Ini sekolah non formal, pendidikan non formal. Intinya belajar sepanjang hayat. Jadi walaupun kita sudah lansia, yang penting kita masih bisa bernapas, kita terus berupaya untuk belajar. Di pendidikan non formal, sekolahnya itu cuman 2 kali dalam sebulan, di mana saja mereka senang. Kemudian kurikulumnya itu adalah dibentuk oleh kebutuhan daripada siswanya, itu bedanya. Nah, kalau sekolah yang formal itu kan siswa itu mengikuti kurikulumnya sekolah. Nah, kalau ini siswanya yang menentukan kurikulumnya, dia perlunya apa. Jadi kita siapkan ya sehingga dia tetap senang, tetap enjoy gitu. Kayak asik banget nih. Asik memang. Terus kalau kegiatannya Bu, apakah bentuknya seperti kalau kita di sekolahan ada gurunya, terus nanti lansianya siswa gitu, atau seperti apa Bu? Iya, jadi tentunya dalam suatu kegiatan itu ada pengurusnya ya. Jadi ada kepala sekolahnya, ada ketua kelasnya, ya, ada bendahara, ada sekretaris, itu yang standar minimalnya ya. Kemudian dia membentuk kurikulum. Nah tentunya siswanya dulu, rekrutmen siswanya ini ya di wilayah di BKL itu kita identifikasi dulu ADL-nya, activity daily life-nya. Jadi status kemandirian daripada lansia itu, apakah dia mandiri, ketergantungan ringan, ketergantungan berat.
usianya di atas 60 tahun. Jangan yang 55 ya, jangan pralansia. Jadi yang lansia kita cari ini di atas 60 tahun. Kemudian dari pengurus kelas itu, kepala sekolah dan ketua kelas membentuk kurikulum. Kurikulumnya berdasarkan 7 dimensi lansia. Ya, dia perlunya apa? Ya, kita akomodir. Misalnya, saya perlu seorang psikolog ya, Bu, gitu ya. Karena bagaimana saya menghadapi seorang cucu yang nakal atau menantu yang cerewet. Nah, atau bagaimana saya hidup sendiri, jadi merasa kesepian seperti itu, ya. Atau bagaimana makanan apa yang harus saya makan di usia lansia ini agar tetap sehat. Nah, kayak gitu modelnya. Jadi bervariasi antara sekolah yang satu, DSL yang satu dengan yang lain, tidak sama kurikulumnya karena kebutuhannya mereka berbeda-beda. Nah, kemudian kita lah yang bertugas nanti menyiapkan fasilitatornya. Misalnya kalau dia perlu dokter spesialis, tentunya di kepala dinas OPDKB yang membawahi itu CSR-nya ya, berkoordinasi dengan direktur rumah sakit setempat. Kan semua ada sumber daya di kabupaten. Jadi meminta untuk jadi narsum dokter spesialis ini, tanggal berapa, jam berapa. Jadi dia kan sekolahnya cuma 2 jam, tidak ada baris berbaris, tidak ada PR. Jadi dia kan ketemu nih teman-teman, sharing-sharing gitu kan, bertukar pikiran. Ada juga loh yang gini, yang masih produktif itu, tapi dia tidak bisa memasarkan produksinya. Misalnya dia bisa bikin kue atau kerajinan tangan dan sebagainya. Nah, itu perlu narasumbernya apa, seorang IT, tenaga IT. Nanti ke perguruan tinggi di kabupaten itu kan ada biasanya perguruan tinggi. Iya. Itu dosennya, dosennya kalau udah tahu nih berebutan minta jam ngajar karena dia memerlukan waktu untuk pengabdian masyarakat kalau di perguruan tinggi. Jadi jangan berpikir, aduh, tidak punya anggaran untuk bayar narasumber, tidak punya tempat untuk kelasnya. Jadi tempatnya tergantung mereka, mau di aula kah, mau di dalam kelas kah. Jadi mungkin kepala desa atau lurah bisa memfasilitasi, Pak Camat, ya. Jadi syaratnya ya ruangannya lah minimal bersih, kemudian ada air bersih, ada toilet. Nah, toilet yang membawa, karena lansia kan dikit-dikit nanti ke belakang. Ingin cepat-cepat, jangan sampai jatuh gitu ya. Yang sederhana seperti itulah. Jadi luar biasa ini sekolah lansia, sehingga banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Jadi kalau kita sarankan sekarang satu kabupaten membuat satu, nah Pak Bupatinya karena sudah paham, dia bilang, kepala dinas KB jangan satu kabupaten satu, sekarang kita bikin satu kecamatan satu. Biasa kan? Ya. Iya betul, Bu. Nah, Bu, asik banget nih kalau saya dengerin ceritanya nih, gambaran kegiatannya. Ngomong-ngomong, ini gratis apa ada daftar ulangnya, Bu, kayak sekolah gitu? Nah, gratis lah. Gratis. Oh, gratis. Ya. Kemudian dia kuliah sekolahnya itu paling cepat 6 bulan ya. Kalau dia ambil 6 bulan berarti sebulannya 2 kali. Dia pertemuan 2 jam. Kalau dia mau sebulannya 1 kali berarti dia setahun. Jadi 12 kali pertemuan ya. Nah, itu dia ada wisudanya loh. Oh iya, Bu? Iya. Pakai toga juga nggak tuh? Iya, pakai toga. Ada S1-nya, ada S2, ada S3. Nah, loh. Gitu, sarjana. S1 itu bukan strata, tapi standar. Oh, standar. Standar 1. Ada magister gitu, Bu. Nah, standar 1, standar 2. Nah, kalau dia sudah lewat standar 2, kemudian masuk lagi S3, standar 3. Kalau dia sudah tamat S3, nah itu dia tidak diwisuda, tapi dia dilantik menjadi duta lansia. Nah, jadi bukan duta genre saja ada, duta lansia juga ada. Duta lansia gitu, Bu. Duta lansia. Duta genre tuh? Iya, jadi dialah yang mengetok tularkan, dia sudah kayak fasilitator, nanti dia bisa
gini, kalau S1 tuh dia pengetahuannya yang dia dapatkan hanya untuk dirinya sendiri, dia paham untuk diri sendiri. Kemudian dia sekolah lagi S2, dia bisa untuk keluarganya, tetangganya. Nah, tetapi kalau dia sudah di S3, materinya sudah semakin mendalam begitu ya, dia sudah paham. Nah, dia sudah seperti fasilitator, dia bisa langsung memberikan, misalnya dia punya komunitas mengaji atau komunitas apa namanya, arisan dan sebagainya. Ada komunitas berkebun, kan banyak temannya. Nah, itu tinggal dia mengetok tularkan tentang 7 dimensi lansia tangguh itu. Jadi kayak multi level jadinya ya, cepat gitu. Bagi siswanya kita kan biasanya batasi ya mungkin yang efektif 30 sampai 40 orang ya satu kelas. Tapi kenyataannya di beberapa tempat yang daftar tuh sampai 150. Nah, bingung kan PKB-nya? Bingung PKB-nya? Satu kelas ini yang daftar banyak sekali gitu ya. Karena mereka merasakan dampaknya, manfaatnya. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih awal ada ide sekolah lansia ini apa sih, Bu? Kayaknya baru booming tahun ini kah atau memang dari dulu sudah ada gitu, Bu? Ya, sebenarnya kan dari tahun 2020 dievaluasi POKTAN kita, ya BKL kita itu redup gitu. Redup koma gitu. Kalau orang sakit itu kalau mati koma suri gitu ya, Bu. Di ICU tuh tempatnya kalau koma itu. Ya, tinggal nunggu titik ya. Nah, bagaimana menghidupkan kembali? Tentunya membuat inovasi sekolah lansia gitulah. Kalau BKL-nya itu adalah keluarganya kita berikan konseling ya. Nah, lansianya yang kita sekarang optimalkan sehingga sekolah lansia di BKL. Itu tahun 2020 kita sudah mulai coba di Jatim ya, di Jateng. Kemudian 2022 sudah mulai tambah lagi ya, 2023 kemarin kita wajibkan setiap provinsi minimal ada satu. Nah, itu 422 sudah, padahal setiap provinsi kita bilang minta satu. Provinsi ada berapa? 34 kan? Nah, ini sudah 400-an sudah. Nah, kemudian tahun ini kita wajibkan setiap kabupaten minimal ada satu. Gitu. Berarti ada 369 kita harapkan di tahun ini. Nah, kemarin aja bulan Mei ini sudah ada 245 yang membentuk. Ini belum setengah tahun lagi, pasti akan lebih banyak ya. Jadi yang Ibu launching kemarin seperti di Riau gitu, dia 12 kabupaten kota. Ternyata yang kita launching itu kemarin 18. Jadi satu kabupaten ada 5 sekolah lansia. Nah, itu artinya betapa antusiasnya masyarakat. Antusiasnya. Ya, betul. Karena kita berikan wadah fasilitasi yang selama ini lansia dipikirnya sudah sakit-sakitan, ya tidak bisa ngapa-ngapain, harus di rumah saja. Nah, itu mindset yang seperti itu harus kita hilangkan. Keren banget, Bu. Bu, kalau kepingin bikin sekolah lansia tuh caranya gimana, Bu? Kita harus ngajuin kan kemana gitu, atau kita harus memenuhi beberapa syarat mungkin, Bu? Ya, jadi kita tentunya di kabupaten kota dan sampai di tingkat desa kan ada BKL itu di kecamatan ya, kan ada koordinatornya. Bisa koordinasi ke balai penyuluhannya PKB itu gitu ya. Kemudian kita laporkan ke Dinas PDKB itu untuk membentuk apa saja yang kita punya, tentunya itu kita diskusikan dengan terkait. Jadi ini sekolah lansia bukan milik kita sendiri, tidak. Itu makin banyak jejaringnya, mitra kita tuh makin bagus ya. Kalau di tempat lain misalnya dengan tim penggerak PKK, dengan dinas sosial, kemudian dengan dinas kesehatan, karena di situ ada dimensi fisik kan, olahraga ya. Kan dinas kesehatan, puskesmas sudah punya posyandu lansia, kan bisa kita integrasikan gitu. Jadi sebenarnya sudah ada semua, kita tinggal kita ramu bersama-sama gitu. Nanti kalau sudah fix, kita bentuk tim dengan SK, SL itu dengan SK ya, mungkin bisa sekolah lansia itu dari SK-nya Pak Kades, Pak Camat ya, siapa aja biar ada legalitas seperti itu ya.
Jadi semua untuk lansia, dari lansia untuk lansia. Wih, keren banget Ibu. Ini kayaknya suatu kegiatan yang saya bayanginnya ini bakalan keren. Kan bayangannya kalau udah mbah-mbah gitu ya Bu, kalau di Jawa bilangnya mbah-mbah lansia. Ya, Itu kayak udah aktivitasnya udah terbatas gitu-gitu. Nah, Bu, dari semua pengalaman Ibu mengunjungi sekolah lansia, cerita paling berkesan tuh di mana dan kayak apa nih? Saya jadi pengen tahu nih kalau sekolah lansia di tempat lain. iya. Yang paling berkesan sebenarnya ada yang di Jawa Barat ya, Jawa Barat tahun lalu kita mewisuda hampir 800 lebih ya. 800 lansia, di situ ada yang umur 98. Ya, dia lulus cum laude loh. Ada lulus cum laude-nya nih loh, keren kan? Ulan lulusnya paling pas-pasan Ulan. Ini cum laude loh. Ini keren banget kalau Cum laude dia. Jadi luar biasa, walaupun dia sudah usianya segitu tapi dia tetap bugar. Nah, itu kita pakai role model. Kenapa sampai seusia itu dia bisa masih sehat? Nah, itu yang kita bisa akan ambil tularkan ya. Luar biasa bagaimana dia berpola hidup sehat, itu makanannya seperti apa, terus dia berpikiran positif dan sebagainya ya. Kemarin juga hari lanjut usia nasional kita rayakan di Jawa Barat, kita mau sudah 450-an lebih siswa dengan mengundang 1.500 lansia dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat ya. Yang datang berapa? Tahu nggak Ulan? 2.000. Bayangkan enggak mengundang lansia 2.000 dan dia datangnya mandiri dengan biaya sendiri karena saking semangatnya. Ada yang naik bus, habis dari wisuda dia jalan-jalan, ya dia enjoy menikmati sisa hidupnya, kan seperti itu. Karena kalau kita bicara lansia sebenarnya Ulan, kita berbicara tentang diri kita sendiri. Ya kan? Iya betul. Gimana kita kalau alhamdulillah kalau kita sehat, kita juga akan ke sana, ya kan? Ya, jadi saya tekankan kalau jadi lansia itu berbahagialah, berbanggalah bahwa kita sudah pernah muda. Tapi kalau yang remaja belum tentu akan menjadi lansia. Dalam nih. Kalau lansia nih Bu, terus kalau boleh kita tuh sekarang harus nyiapin apa biar jadi lansia yang tangguh dan bermartabat nih kalau dari sekarang, karena katanya semua akan menjadi lansia dan lansia cita-cita ya Bu ya. Iya, lansia itu udah pasti, menua itu tidak pasti, sudah pasti. Tapi sehat itu adalah pilihan. Ini banyak quote nih. Iya, jadi artinya lansia sehat itu kita tidak terima begitu saja. Itu adalah mulai dari sejak sesuai dengan siklus hidup. Makanya program BKKBN mengintervensinya mulai dari calon pengantin, ya dari remaja harus sehat, calon pengantin harus sehat, bagaimana LC meal-nya, kemudian waktu hamil, yang harus dimakan, melahirkannya seperti apa, MPASI-nya atau ASI eksklusif, 1000 HPK, kan demikian. Terus remaja lagi. Nah, jadi kita intinya sebenarnya adalah pola hidup sehat. Ya, berbicaranya gampang nih, pola hidup sehat. Polanya kayak apa? Ya kan gitu. Ya makan makanan bergizi seimbang. Jadi sesuai kebutuhan Ulan, jangan sesuai kesenangan. Oke, Bu. Ya, makanan bergizi seimbang itu seperti apa kan kita harus jelaskan. Kemudian beraktivitas fisik atau olahraga teratur kan gitu, lingkungannya yang bersih ya kan. Jadi berpikiran positif, kemudian men-check up rutin setiap setahun misalnya gimana ininya, beribadah, beristirahat teratur ya. Kalau gitu kayak kesehatan juga punya germas katanya, gerakan hidup sehat, sehat ya kan gitu. Itu harus rutin dan teratur kita. Jadi tidak semata-mata kita langsung terima jadi lansia yang tangguh, tidak. Jadi ya memang persiapannya dari sejak dini.
Wis, iya, yang jadi inget nih Bu, harus siap-siap nih ya, nggak bisa instan, nggak tiba-tiba nanti kalau tua bolehlah pilih hidup sehat gitu, nggak bisa ya Bu. Nggak boleh. Nggak ada cara praktis Harus gitu ya Bu. dipersiapkan ya, harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi Oke, baik. otot-otot harus dilatih. Kalau tidak dilatih dia kendor. Nanti terus sakit lutut. Mudah-mudahan udah sakit lutut. Oh ya, ini Bu Lufden dari sini sangat glowing nih, pasti hidup sehatnya bagus nih. Iya, berupaya. Sudah tahu Ibu sekarang, lagi 2 tahun aja pensiun ya. Sudah Masa 58 sih Bu? tahun. Ya, Wah, 58 lah. ini Jadi, dari sini terlihat sangat glowing dan muda eh, loh Bu. ya kita bersyukur aja. Ya, yang penting sehat ya. Kita ikuti, kalau bagi Ibu, sehat itu Mm-mm. adalah gaya hidup. Oh, gaya hidup. Iya. Iya, dan bergayalah hidup sehat. Oke, bergayalah hidup sehat. Wah, bagus itu Bu. Wah, Ini bagus. obrolan Ibu banyak kata-kata bagus nih buat. Nah, Bu, ngomong di Indonesia nih, apakah di Indonesia ruang untuk bereksistensi para lansia sudah cukup diakomodir? Kalau menurut Ibu gimana nih kalau di Indonesia sendiri? Apa udah Iya. cukup dengan sekolah lansia atau ada yang lain lagi? Oh ya, jadi kalau kita lihat upaya pemerintah kan sudah mulai melirik atau melihat lansia karena apa? Kita punya bonus demografi bonus demografi kedua ya. Jadi di mana jumlah penduduk lansia itu sudah di atas 10%. Sekarang kita sudah 11,75%. Jawa Tengah, DIY, Bali, Jawa Barat itu sudah melebihi ya. Artinya apakah lansia itu akan menjadi beban atau menjadi berkah kan gitu ya. Nah, tentunya kita harus optimalkan untuk pelayanan ramah lansia. Nah, kita tidak bisa dari BKKBN saja, dari Kementerian Kesehatan saja, nah dari harus semua kementerian, lembaga, swasta termasuk masyarakat harus mengutamakan ramah lansia. Contohnya misalnya di jalan raya, bagaimana membuat misalnya penyeberangan yang ramah lansia atau di tempat-tempat umum yang lain, misalnya di bank, di kantor pos. Kan pensiunan biasanya ke kantor pos nih, nyari apa namanya gaji gitu pensiunan ya. Ya harus ramah lansia. Apakah ada pegangannya khusus, kemudian dia diutamakan. Nah, kemudian lantainya tidak licin, toiletnya juga ramah lansia, tidak toilet jongkok dan tidak bisa ada kencing kan gitu. Nah seperti itu hal-hal yang kecil tapi berdampak besar. Begitu juga di pelayanan publik yang lain, seperti misalnya Anda masih lansia yang aktif mau bayar pajak, misalnya ke kantor satu atau mall pelayanan publik atau mau ke rumah sakit. Nah tentu semua itu harus ramah lansia. Itu harapan Ibu kan kita semua. Nah kita dari BKKBN apa sih yang bisa kita perbuat? Nah mungkin dari PU apa yang dia bisa perbuat? Transportasi misalnya mungkin perlu dipikirkan yang ramah lansia. Mungkin bisnya itu ada, misal mau naik bis atau naik mikrolet jangan yang terlalu tinggi. Kan gitu pemikirannya kan sudah jauh ke situ ya. Sudah safety terhadap lansia. Jadi ya yang teknis-teknis seperti itulah semua harus berpikir ke lansia, karena bagaimana kita menghargai, menghormati orang tua kita. Karena tanpa ada lansia kita tidak ada apa-apanya, ya kan? Benar. Nah, makanya harus kita hormati lansia itu. Dan kita kan jadi lansia ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya kita sampai di siklus kehidupan yang terakhir. Iya nih, yang ini sekarang lansia itu menjadi cita-cita nih sekarang berarti harusnya ya Bu ya. Iya, kita akan ke sana. Mudah-mudahan kita terus menjadi lansia yang sehat, ya. Bu, kalau boleh bagi tips nih Bu, kalau kita hidup berdampingan dengan lansia, kan mungkin ada beberapa teman-teman di Banyumas Lover yang hidupnya bareng lansia. Agar bisa nih hidup bareng lansia, mendukung lansianya tetap sehat, tetap aktif gitu Bu, produktif dan mandiri, itu seperti apa tuh Bu kira-kira? Kita harus bagaimana kalau hidup berdampingan dengan lansia gitu? Takutnya kalau kita minta begini bikin capek lansia atau membahayakan gitu-gitu loh Bu kadang. Iya, jadi kita juga dari Bina Ketahanan Lansia dari BKKBN punya program pendampingan jangka panjang untuk lansia.
Jadi kita berikan sosialisasi kepada pendamping, apakah itu pendampingnya keluarganya atau ada yang tidak punya keluarga, misalnya ada lansia yang tidak punya keluarga tinggal di rumah sendiri, tentunya ada kader. Nah, itu kita berikan sosialisasi atau melatih lah minimal bagaimana dia mendampingi seorang lansia. Yang pertama, dia harus identifikasi karakteristik lansianya, tipenya seperti apa, apakah dia lansia mandiri, apa dia sakit, misalnya stroke, kan berbeda itu kita kasih tahu bagaimana caranya memandikan, bagaimana caranya dia ngajak makan atau berbicara. Nah, tentu memang harus sabar ya. Yang mendampingi ini memang harus sabar. Jadi dan membantu lansia itu untuk beraktivitas, misalnya mengajak harus jalan, harus berjemur ke sinar matahari dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu kondisi lansia yang kita dampingi di rumah, misalnya dia punya risiko misalnya tekanan darah tinggi. Nah, kalau sewaktu-waktu ada sesuatu yang gawat darurat, kemana harus diajak? Itu dia sudah punya mappingnya. Oh, di rumah saya, di sekitar rumah saya ada bidan praktek, ada dokter praktek, ada klinik, ada rumah sakit, mungkin dia tahu nomor HP dan sebagainya. Itu dia harus sudah pegang. Sehingga pada saat terjadi emergensi, dia sudah bisa kontak langsung. Nah, kayak gitu. Sehingga secara utuh dia tahu bagaimana mendampingi lansia yang ada di rumahnya. Tentunya sekali lagi memang kita harus penuh ketulusan, tulus ikhlas dalam melayani lansia, karena bagaimanapun kalau lansia itu secara fungsi, secara fisiologis, memang fungsi-fungsi organ tubuh kan sudah mulai menurun ya, termasuk jiwanya. Nah, artinya sensitivitasnya akan tinggi. Kadang-kadang kan kita berbicara biasa pelan tidak didengar loh Bulan. Kita berbicara keras dibilang membentak. Salah paham tuh Bu, sering Bu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi jangan diambil hati itu kita yang harus mengalah gitu, karena bahwa seorang lansia itu karakteristiknya seperti ini gitu bisa. Nah, sehingga kita harus berupaya bagaimana mengoptimalkan sisa kehidupan ya. Kita tidak tahu masalah mati dan kapan kita mati, karena mati itu tidak menunggu usia. Kadang-kadang usia 1 tahun baru lahir atau dalam perut dan sebagainya, kan tidak harus yang lansia duluan gini kan, seperti itu kita ngomongnya. Tetapi kita bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan sekarang yang ada. Itulah tentunya pendamping, jadi yang entah itu keluarga, entah kader yang mempunyai lansia, memahami tentang karakteristik lansianya, baik secara fisik maupun mentalnya. Kemudian punya data fasilitas-fasilitas umum yang diperlukan oleh lansia sehari-hari maupun pada saat emergensi. Ya tentunya yang sehari-hari ya makanannya ya harus bisa ya, kalau lansia apa cocoknya makanan. Nah, itu yang sebenarnya bisa para pendamping lansia itu ataupun lansianya yang sudah sekarang kan HP itu sudah semua orang punya Ulan. Iya Bu. Kita kan punya aplikasi Golantang. Iya. Tangguh Ulane. Ya, nah, itu yang mau saya tanya. Iya, jadi minimal lah Ulan di keluarga. Nah, yang ada di BKKBN ini minimal rata-rata pasti punya orang tua. Ya, iya. Sosialisasikanlah di HP-nya, downloadkan aplikasi Golantang gitu, sehingga dia bisa baca-baca artikel di situ banyak sekali ya, bisa kita konseling, sudah ada kita siapkan dengan YARSI ya, jadi narasumber dari YARSI tentang Golantang itu, tentang bagaimana makanannya, bagaimana apanya tentang lansia itu kita sudah siapkan. Nah, kalau kita sudah siapkan tapi tidak dimanfaatkan, kan mubazir lah Ulan. Oh iya, sayang banget ya Bu. Iya, melalui podcast ini ya Ulan tolong dong ini. Siap. Nah, kita bikinin channel khusus Bu. Nah, kita bikinin review khusus tentang Golantang. Itu Bu yang tadi saya tanya. Kadang kan kalau kita nggak punya pengetahuan tentang pengasuhan lansia gitu-gitu kan jadinya banyak salah paham, nggak ngerti gitu-gitu. Jadi di Golantang bisa tahu semua tentang perawatan lansia. Bisa tahu. Konsultasi juga bisa, nanti ada yang menjawab kok. Itu berbayar Bu?
Enggak lah, gratis, bukan kayak Halodoc. Udah ke situ Ibu. Iya, kita siapkan yang gratis-gratis. Nah, ini masyarakat harusnya bisa memanfaatkan. Cuma Iya, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau kita tidak mempromosikan. Bagaimana mereka tahu bahwa kita, ya anggaplah kita sales ya, salesman ya, kita jual produk. Tapi produknya kita tidak pasarkan, bagaimana masyarakat mau beli kan gitu. betul sekali Bu. Jadi di Golantang itu ya Bu, isinya Ya. lengkap apa aja tuh Bu, kalau boleh tahu sebelum saya review nanti Bu. Iya, kan pertama kan ada kalkulator kesehatan. Keren Buat apa kan? itu Bu? Apa itu Bu? Kesehatan, Apa tuh? kita bisa tahu status kesehatan daripada lansia itu. Jadi kalau lansia itu mengisi data di kalkulator kesehatan, tentunya ini sebenarnya by name by address sudah ada dan sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Misalnya dari dinas sosial, dia mau mengintervensi lansia yang ketergantungan berat, gitu, misalkan akan memberikan kursi roda, itu datanya bisa diakses di situ kalau lansianya mengisi aplikasi Golantang itu. Jadi ada dashboard kalkulator kesehatan. Kemudian tentang activity daily itu yang dari mandiri, apakah dia mandiri, apakah dia ketergantungan sedang, ketergantungan ringan. Nah, itu kan berhubungan nanti dengan intervensi yang akan selanjutnya dilakukan. Kemudian artikel tentang lansia. Sekarang kan kita setiap tahun kemarin mahasiswa pesertanya itu lomba penulisan 1.000 artikel. Nah, Wulan ikut Iya. Iya, itu acara itu. Jangan-jangan Wulan nggak ikut di nulis artikel. Ikut acara itu Ibu. Itu kita lombakan dengan harapan ya PKB-nya sudah belajar menulis ilmiah gitu loh. Kemudian informasi tentang kelanjut usiaan juga bisa di-share di Golantang itu. Jadi banyak sekali artikel tentang kelanjut usiaan, terutama dengan 7 dimensi lansia. Kayaknya lengkap sekali nih Bu. Orang tua atau keluarga yang punya lansia urusannya sama BKL, lansianya sama sekolah lansia. Kalau mau belajar di Golantang, gitu ya Bu ya? Iya. Semuanya gratis gitu ya Bu ya? Gratis, tis. Tuh, kurang menarik apa, kurang baik apa, udah lengkap tuh, luar biasa. Ibu, terima kasih sekali nih udah berbaginya nih. Karena ya, dan semuanya kayaknya informasi ini sangat dibutuhkan nih sama teman-teman, karena mungkin nggak banyak yang tahu nih kok ada ya yang gratis-gratis kayak gitu buat lansia nih. Iya, termasuk Golantang itu ya Bu ya? Iya, aplikasi Golantang itu jangan bukaannya yang lain-lain, Shopee apa TikTok gitu ya Bu ya? TikTok apa ya gitu. Jadi yang sudah pasti ini aplikasi Golantang informasinya sudah valid. Ya. Yang sayang orang tua tuh harusnya tahu Golantang tuh ya Bu. Ya minimal lah ASN-nya BKKBN lah dulu itu berapa ribu jumlahnya, dengan itu aja mengakses, artinya cakupan kita, target kita sudah melebihi harusnya. Nah, kalau kita saja tidak mau ya bagaimana orang lain kan? Siap Bu, abis ini Bu dibikin konten Bu. Nah Ibu, untuk closing statement, kasih quote-nya dong buat teman-teman Banyumas Lover nih. Kasih closing statement. Iya. Buat masyarakat Banyumas semuanya gitu. Mari kita song-song hidup lansia kita biar kita menjadi sehat dengan bergaya hidup sehat mulai sejak ya. Jadi atur pola makan, jangan fast food saja, jadi makan makanan bergizi seimbang sesuai kebutuhan kita. Kemudian olahraga yang teratur dan terukur, istirahat yang cukup, kemudian sembahyang jangan lupa beribadah, lingkungan yang sehat juga. Nah, niscaya kita akan melewati siklus hidup kita yang terakhir, yaitu lanjut usia. Ya. Cakep. Semangat. Baik, terima kasih Ibu untuk semua informasinya, untuk semua ini ilmu nih buat kita semua bahwa ada loh yang seperti ini dan gratis ya teman-teman Banyumas Lover nih.
Nih yang kalau suka gratisan yang bilang mahal, bahkan Golantang tadi kata ibu bisa loh konsultasi. Jadi nggak usah ragu, habis ini kita bahas Golantang aplikasinya kayak apa ya. Terima kasih ibu dan Terima sampai jumpa di kasih. kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Dan Selamat dadah teman-teman siang. Banyumas Lover. Sampai jumpa. Sampai jumpa, dah.